Ya, kita masuk ke kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab At-Tauhid. Kita di firman Allah di surah Al-Kahfi ayat 21 ya. Bab kita ini apa? Bab tentang bahwa umat ini ya akan ada yang menyembah berhala. Maksud berhala ya ini bukan patung. Tapi berhala itu lebih luas, yakni ma'ubida min dunillahi ala ayyi hayatin kanat. Jadi segala sesuatu yang disembah selain Allah dalam bentuk apapun, kuburankah, pohon keramatkah, keriskah, itu ausan, berhala. Awas jangan salah paham, berhala bukan patung maksudnya. Setiap patung pasti berhala. Yani berhala yang disembah, patung yang disembah itu pasti berhala. Tapi tidak setiap berhala harus patung. Jadi berhala lebih luas, batu akik bisa jadi berhala. Selama batu akik diyakini punya kekuatan yang memiliki kekuatan gaib seperti kekuatan Allah, bisa mendatangkan manfaat mudarat misalnya. Jelas ya? Nah, itu bab kita itu. Hadil ummah, yani umat Islam ini. Berarti kita harus takut dengan bab ini. Karena disebutkan dan dibawakan dalil-dalil bahwa umat Islam akan ada yang menyembah sesembahan selain Allah berupa al-ausan, berhala-berhala. Termasuk kuburan. Kalau kuburan kayaknya sekarang sudah banyak ya. Banyak minta-minta kepada kubur ya. Misalnya mengatakan madad ya Husain, madad, madad ya Husain, madad ya Husain. Beri pertolongan kami wahai Husain. Husain itu siapa maksudnya? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lagu orang Syiah dilagukan oleh orang-orang Sufi. Maka Syiah sama Sufi itu adalah ibarat apa? Ibarat sapi dengan kotorannya. Jadi sama-sama gitu. Sufi, Syiah itu sama-sama akidahnya. Meminta kepada ahli kubur, meminta bukan kepada Allah, meminta kepada ahli kubur. Nah, dalil yang kedua sekarang kita lihat di surah, dalil yang keberapa? Dalil yang kedua ya. Surah Al-Kahfi. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, qala alladzina ghalabu ala amrihim. Qala alladzina ghalabu ala amrihim. Orang-orang yang menguasai urusan mereka, qala berkata. Maksudnya para penguasa berkata kepada masyarakat, lanattakhidanna, sungguh kami akan benar-benar, lam taukid, nun taukid, lanattakhidanna, sungguh kami benar-benar akan membangun, menjadikan, yakni membangun alaihim, di atas gua. Karena gua orang soleh, membangun apa? Masjid. Segi penilaiannya di sini apa ikhwan? Segi penilaiannya bahwa umat Islam akan mengikuti umat-umat terdahulu. Dan di antara kebiasaan umat terdahulu, contohnya dalam ayat ini surah Al-Kahfi, bahwa penguasa akan membangun kuburan di atas guanya orang soleh. Bukan membangun kuburan, membangun masjid gitu di atasnya mereka, di atas yakni gua orang-orang soleh, di atas kuburan orang soleh. Nah, umat Islam akan mengikuti, dan ternyata sekarang banyak menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Masjid maknanya tempat ibadah di situ. Imam Ibnu Qayyim itu sempat terheran-heran dengan umat di zaman beliau. Yani segala sesuatu yang dilarang Nabi terkait kuburan ini persis kok malah dilakukan. Dilarang dibangun, mereka malah membangun. Dilarang beribadah di sana, mereka malah ibadah di sana. Dilarang untuk meninggikannya, mereka malah meninggikannya. Dilarang menulisinya, mereka malah menulisinya. Yani diselisih seluruhnya secara total, sempurna.
Padahal itu semuanya ada dalil larangannya. Ya kalau nggak ada mungkin ada syubhat-syubhat. Kalau tidak ada, ini ada. Nahan Nabi SAW an yubna alal qabri wa yujassasa. Nabi melarang membangun kuburan, menemboknya, wa yuktaba alaiha, dan Nabi melarang menulisinya. Membangun, menembok, menulisi. Lah kan persis perbuatan kita semua ini. Ya, kita maksudnya beliau-beliau. Lalu ibadah Nabi larang kan, la tusallu ilal kubur. Nabi laknat Yahudi Nasrani karena menjadikan kuburan tempat ibadah. Malah mereka datang berbondong-bondong beribadah di kuburan. Apa yang dilakukan? Salat. Jemaah, salat di situ tuh seandainya tidak ada larangan pun tetap terlarang. Salat di situ tuh seandainya nggak ada larangan dari Nabi la tusallu. Seandainya anggaplah hadis nggak ada misalnya, tetap dilarang loh salat di kuburan di situ. Kenapa sebabnya? Karena telah meyakini kuburan itu salat di situ lebih afdol. Berarti telah melakukan bid'ah dalam hal tempat. Ya jemaah. Karena kalau memang tidak meyakini lebih afdol, kenapa harus sholat di kuburannya itu? Kenapa dia tidak pernah sholat di kuburan ibunya sendiri? Pernah enggak itu mereka sholat di kuburan ibunya sendiri? Enggak pernah. Pernah enggak mereka sholat di kuburan kerabatnya, di kuburan teman-temannya? Enggak pernah. Pernah enggak sholat di kuburan kampungnya sendiri, kuburan makam kampungnya sendiri? Enggak pernah. Tapi dia sholat di kuburan Gresik sana, harus ke Gresik dulu untuk sholat itu. Harus ke Cirebon dulu. Harus ke mana lagi? Ke Demak dulu. Terus naik mana? Kok anehnya nak kabeh nang Pulau Jawa ini, endi nang nang Sumatera nih. Enggak nang Papua. Nih. Kenapa harus ke Mesir dulu? Gitu loh. Untuk supaya sholat di situ. Kenapa enggak sholat di kuburan bapakmu saja? Yang mungkin lebih pantas untuk sholat di situ kalau memang boleh. Jelasnya apalagi ada larangan khusus, nggak boleh sholat di kuburan. Kuburan manapun, ya, baik kuburan orang tua, apalagi kuburan wali dan kuburan kiai, tak boleh. Perhatikan penjelasan dari Syekh Fauzan Habibullah di sini. Alladzina ghalabu ala amrihim ay ala amri ashabil kahfi wa hum ashabul kalimati wan nufud. Jadi mereka yang menguasai urusan, ay ala amri, itu orang-orang yang menguasai urusan ashabil kahfi, para penghuni gua. Wahum ashabu al-kalima wan nufud. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh. Ya pemimpin penguasa lah. Terus lanattakhidanna alaihim, haulahum. Kami akan membangun di atasnya, maksudnya di sekeliling mereka. Kan itu tempat bersejarah, ya kan? Masjidan maksudnya apa? Masjid di sini yusalla fihi, ini tempat digunakan untuk salat. Karena umat dulu pun salat, mereka. Kalau salat itu seluruh umat, bukan hanya umat Islam. Semua umat ada salatnya. Karena salat adalah ibadah yang paling dicintai Allah. Salat itu luar biasa. Salat itu sila antara hamba dengan Allah, hubungan antara hamba dengan Allah. Maka kalau orang putus salatnya, putus hubungan dengan Allah. Maka salat ini syariat semua agama. Syariat dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Salat. Cuman tata caranya beda tentu, tapi salat. Ya. Umat Islam salatnya demikian indahnya. Ada ruku, ada sujud, ada berdiri, panjang bacaannya ketika berdiri, ketika sujud memohon kepada Allah. Indah salatnya umat Islam. Banyak hikmah-hikmahnya tentang salat ini. Ya. Taib, mana makna al-ijmali lil ayat? Makna global terhadap ayat ini, yukhbiru ta'ala anil ladzina ghalabu ala amri ashabil kahfi. Allah memberitakan kepada kita terkait orang-orang yang menguasai urusan para penghuni gua. Ya, ini maksudnya para penguasa. Yaitu ala wajid dam, sebagai bentuk celaan lahum bagi mereka. Kenapa mereka dicela? Karena membangun tempat ibadah di tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat kuburan dan semisal. Tidak boleh cuma membangun masjid di tempat-tempat seperti itu. Tidak boleh. Termasuk tidak boleh bangun masjid di makam, di kuburan. Ya. Kecuali membangun masjid dekat makam yang tanahnya misah, baru boleh. Jadi makam itu di samping masjid boleh.
asal itu makam bukan tanah masjid. Ya. Lebih afdal lagi kalau dibatasi dengan tembok. Jadi makamnya di tembok dibatasi, ya. Atau dengan jalan. Kalau kata Syekh Fauzan, masjid menghadap ya kiblatnya itu mengharap ke pemakaman, makam. Maka boleh asal dipisah dengan tempat lalu lalang. Yang tidak boleh itu ikhwan mengubur jenazah di dalam tanah masjid walaupun jauh dari tempat sholatnya. Ini masjid punya halaman luas, tidak boleh ngubur di situ. Atau para jemaah membangun tempat sholat, tempat sujud atau membangun masjid di pelataran makam walaupun kuburan di situ cuman baru satu. Ada makam 1 hektar, 2 hektar, 7 hektar, kuburannya cuman baru berapa di situ? 1. Kuburan dikubur di situ baru 1. Nah, kita tidak boleh sholat walaupun jauhnya kurang lebih berapa hektar jauhnya, di situ sholat nggak boleh. Di situ sholat nggak boleh walaupun ke kuburan tadi yang satu itu jauh, karena dia sudah sholat di dalam pelataran apa? Di dalam batasan apa? Makam. Sampai segitunya urusan makam, urusan kuburan, ya kawan. Dalam rangka apa ini? Menjaga kemurnian akidah umat. Karena memang fitnah kuburan ini besar. Fitnah kuburan ya besar sekali kepada umat Islam. Karena kesyirikan terjadi pertama di muka bumi adalah akibat daripada apa ya kawan? Kubur-kubur orang soleh yang diagungkan, sehingga yang awalnya hanya sekedar untuk pengingat namun akhirnya disembah, diibadahi. Ya. Annahum qalu lanattakhidanna haulahum musalla. Kenapa mereka dicela? Ya, celaan bagi mereka. Jadi Allah menggambarkan ini dalam rangka bukan memuji, mencela. Jadi berita yang di sini isinya bukan pujian, celaan. Ada berita isinya pujian, contoh Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Itu berita dari Allah tentang siapa? Rasul dan para sahabat. Berita tentang Muhajirin Ansar was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini pujian Allah. Di sini tidak, bukan pujian, celaan. Kenapa dicela? Karena mereka mengatakan lanattakhidanna haulahum musalla, karena mereka akan membuat di sekelilingnya orang-orang Ashabul Kahfi itu musalla, tempat salat, yaqsiduhun nasu, yang nanti manusia berkunjung berziarah ke situ, wa yatabarakuna bihim, dan ngalap berkah. Ngalap berkah. Makanya kalau safar dengan atau ziarah kubur dengan safar itu pasti tujuannya ngalap apa jemaah? Karena ziarah kubur memang tidak boleh karena adanya safar itu tidak boleh. Karena pasti akan ngalap berkah di situ. Kenapa harus jauh-jauh? Kuburan masih banyak di kampung kita kok nggak pernah diziarahinya. Bahkan sampai keluarkan biaya dengan istilah wisata rohani atau wisata religi. Satu-satunya wisata religi adalah ibadah haji umroh. Ya. Selain itu tidak ada lagi. Tapi katanya ziarah kubur itu nggak boleh safar. Tapi kok kalau safar untuk menuntut ilmu sampai ke Yaman, ada masyayikh di Yaman, di Saudi, di Madinah banyak masyayikh di situ. Ada yang ke Mesir, kan itu juga safar. Ya. Maka jawabannya ikhwan, kalau ulama itu yang dituju bukan tempatnya, maka ulamanya dimanapun, mau di Malang kek, mau di Surabaya kek, mau di terserah, hatta mau di terserah, karena bukan tempat yang dimaksud. Tapi kalau kuburan yang dimaksud apa nih? Tempatnya yang dimaksud. Jadi kalau ulama yang dimaksudkan apanya? Ilmunya, ulamanya sendiri. Dan memang ulama berkah secara maknawi, punya ilmu. Kita ngalap berkah itu bukan berkah tempatnya. Kita ke Yaman bukan Yamannya. Tapi kalau orang sufi apa? Tarimnya yang berkah, tarim, antum tahu tarimnya? Sampai tanah tarim itu dijual belikan. Tarim yang berkah. Wong gendeng pun kalau ditarim itu jadi mulia. Ya. Karena tanah tarimnya. Ya akhi, tanah tidak mensucikan seseorang. Abu Lahab di mana? Bukankah Abu Lahab di tanah suci? Enggak jadi suci Abu Lahab. Yang mensucikan adalah iman, bukan bumi.
Ya. Baik. Korelasi sekarang munasabatul ayatil bab. Korelasi ayat terhadap bab ini apa? Anna fiha, bahwasanya ayat tersebut dalilan, terdapat dalil ala annahu sayakun fi hadhil ummah, bahwasanya akan terjadi pada umat Islam ini man yatakhidul masajid 'alal kubur, yang membangun masjid-masjid, tempat-tempat ibadah di kuburan. Itu nanti sebagai penguasa harus menghancurkan. Penguasa Islam nggak boleh, harus dihancurkan itu. Nah, mana caranya menghancurkan? Bagaimana caranya? Kalau kuburan yang ada terlebih dahulu, masjid dibangun di atas kubur tersebut, maka masjid yang harus dihancurkan, dipindahkan masjid. Kalau masjid ada duluan, lalu orang atau kiai dikubur di situ, maka penguasa Islam harus memindahkan kuburan kiai tersebut ke tempat pemakaman umum. Gitu loh jemaah. Itu tugas penguasa, bukan tugas kita sekarang. Kalau kita langsung main roboh, wah hancur. Dakwah ini hancur, timbul fitnah. Nggak boleh, kita nggak puasa untuk, pokoknya urusan roboh merobohkan, bubar membubarkan, bukan tugas ormas, bukan tugas pribadi apalagi. Ormas pun tidak ada tugas untuk puasa untuk itu. Itu tugas negara ya. Main roboh merobohkan tugas negara, itu bukan tugas ormas. Akan timbul perang nanti. Ormas A nggak setuju, tapi ormas B setuju. Lah perang antar ormas, nggak boleh Islam begitu. Nggak boleh. Makanya diatur itu tuh oleh undang-undang negara, oleh ulil amri hal seperti itu. Ya. Kuburan tinggi, hancurkan, ratakan, itu kata Nabi. Betul, tapi harus yang berpuasa. Tidak boleh kita main hancur-hancurkan seperti itu. Jelas ya di sini ya. Jadi membubarkan pengajian itu tidak boleh. Biarkan, walaupun sesat biarkan. Membubarkan paksa kita tidak boleh. Biarkan sesat. Kita hanya dakwah saja, sampaikan bahwa itu sesat. Tapi mereka gimana? Apa yang terjadi? Mereka sangat intoleran. Ya. Tapi kepada orang kafir mereka sangat luar biasa, sampai dipijitin kalau orang kafir, dijaga gerejanya. Tapi kalau sesama muslim, ketika nggak setuju pemahamannya, langsung mereka apa? Jadi mereka tuh menuntut pemahaman tuh harus seperti mereka gitu ya kawan. Orang beda pemahaman nggak boleh, sehingga pengajiannya dibubarkan. Ya, ini bentuk intoleran. Yang katanya mereka ngaku adalah kaum yang paling toleran. Toleran iya mungkin kepada kafir toleran. Bahkan mereka suka Natalan bareng sambil pukul apa itu namanya, kecimpring gitu, kelepuk. Itu di gereja mereka ikut. Naudzubillah min dzalik. Harusnya, wahai saudaraku, biarkan muslim itu bangun masjid, silakan. Apapun alirannya, sudah di Indonesia dilindungi undang-undang. Silakan bebas bangun masjid. Mau ngajarkan kesesatan silakan, mau nyembah batu silakan, nyembah kubur silakan, wis. Bebas. Kita hanya menyampaikan ini syirik, ini bid'ah. Masalah nggak ada paksaan kan? Ada ndak memaksa kita mau ngobrak-abrik yang sedang sujud? Ndak, itu urusan mereka. Kita hanya dakwah menyampaikan. Tapi mereka apa? Menggunakan fisik. Ya, membubarkan pengajian. Merobohkan masjid, coba. Masjid Imam Ahmad bin Hanbal itu di Bogor sampai sekarang masih susah dibangun. Ya. Karena apa? Karena kaum intoleran tersebut. Tidak toleran. Ya mereka ketika disalahkan amali, harusnya mereka ya masing-masing dakwah. Kita juga tidak memaksa mereka menyembah kubur, silahkan. Kita tidak memaksa untuk, kan itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya apa? Hanya menyampaikan bentuk cinta kita. Ini syirik, perbuatan ini bid'ah, tidak boleh, kalau bisa tinggalkan, jauhi. Masalah memaksa ngotot, monggo tafadhol. Kita tidak memaksa. Enggak pernah kita mau ngobrak-abrik orang yang sedang tahlilan misalnya, tidak pernah. Atau yang sedang maulid Nabi kita obrak-abrik, tidak pernah. Dan memang tidak boleh. Tidak boleh. Hatta orang Kristen ketika ibadah di gerejanya, kita tidak boleh mau obrak-abrik, apalagi itu saudara kita muslim. Muslim itu saudara kita, tapi sedang melakukan perbuatan dosa dengan melakukan kebid'ahan. Kita hanya nasihati. Kalau sudah selesai, nggak boleh kita mau obrak-abrik secara fisik, nggak boleh. Jelas nggak ini? Harus saling toleran dalam poin ini. Sesama muslim, bikin malu. Orang-orang kafir ketawa. Orang Islam saling tengkar, yang satu boleh bangun masjid, yang satu nggak boleh, ada obrak-abrik, pengajian dibubarkan, bikin malu. Naudzubillah min dzalik. Taib, ma yustafadu
Jadi ayat ini menunjukkan bahwa di tengah umat Islam nanti akan ada yang membangun masjid di atas kubur, dan sekarang sudah terbukti. Kama kana yaf'aluhu, sebagaimana dilakukan man kana qablahum, orang sebelum mereka. Karena Nabi telah mengatakan bahwa kita ini akan mengikuti siapa? Umat sebelum kita, termasuk dalam hal membangun kuburan, termasuk dalam hal membangun tempat ibadah di kuburan, termasuk itu. Termasuk yang lainnya apa? Beribadah dengan pakai musik-musikan. Itu pasti kita akan niru. Pasti itu. Dan ternyata terbukti. Solawat sambil joget, solawat pakai sound hork itu, ikhwan, sound hork yang pakai truk itu, ikhwan. Solawat dijejerkan 3 truk di tempat solawatnya. Ternyata subhanallah. Ya. Taib, ma yustafadu minal ayat. Apa yang kita bisa ambil dari ayat berupa faedah? Yang pertama, tahrimu ittikhadil masajid 'alal kubur. Haramnya menjadikan tempat ibadah di kuburan. Masjid maksudnya apa? Tempat sujud, tempat ibadah, bukan hanya sholat di situ. Seluruh ibadah yang lainnya pun tidak boleh, kecuali. Nah, ini video ana dipotong. Video ana dipotong, tidak boleh beribadah di kuburan kecuali dengan adanya dalil. Kecuali adanya dalil itu dipotong. Sehingga ini katanya ada Ustadz Wahabi ngomong gak boleh ibadah di kuburan. Pak mbuh yo maca kitab sing akeh, katanya ngono. Ibadah di kuburan kan boleh, contohnya ziarah kubur kan boleh. Kok sampean larang? Lho, ngono lho kawan. Maka misalnya antum ne ono orang membantah video ustaz-ustaz kita, dicuplik videonya. Khalas ya akhi, buang-buang waktu ya akhi. Khalas. Buang-buang waktu. Ya. Karena nanti ujung-ujung bantahannya juga syubhat lagi. Syubhat lagi, harus dibantah lagi. Akhir syubhat dan syubhat. Akhirnya antum capek dengan syubhat akhirnya. Sudahlah, namanya video potongan. Seperti tadi, ana katakan al-aslu ma yuf'alu fil maqabir at-tawqifiyatun 'ala al-adillah. Hukum asal beribadah di kuburan itu berpatokan kepada, dan ini nanti akan ada kaidahnya nanti setelah kaidah ini insyaallah. Jadi hukum asal ibadah di kuburan itu tidak boleh kecuali ada dalil yang mensyariatkannya ibadah di kuburan. Apa contohnya? Ziarah kubur. Apa contohnya? Ucap salam, itu ibadah di kuburan. Apa contoh yang lain? Mendoakan mayit itu ibadah bukan? Ibadah. Loh, kok itu juga yang katanya ana ngelarang? Yang ana larang sholat, yang ana larang memang yang tidak ada dalilnya, bahkan yang ada larangannya. Tapi itu tadi apa daya? Video dipotong. Nih. Cuman kita memang gak masalah karena kita zaman potongan video sekarang ini. Ya kan jemaah? Susah kita melarang-larang, sudah akhirnya wajar sudah hidup dengan medsos. Ya berarti kita harus siap juga video kita akan dipotong-potong orang. Taib, misalnya ada ngomong gini, apa hukum khamr ya kawan? Khamr boleh. Khamr boleh. Ini anak kan belum masih koma ini. Khamr boleh kalau darurat. Loh, masuk darurat oleh? Iya oleh. Ya kan? Kalau kelihatan darurat membahayakan. Membahayakan jiwa. Misalnya, ada orang makan pentol ya kawan. Keselak di tenggorokannya, keselak pentolnya, lalu dia kayak mau mati gitu, keselak. Di depan gak ada air, anggap gak ada air. Maksudnya gak ada air, iya ono lah, tapi anggap gak ono wes. Yang ada cuman 1 gelas khamr ya kawan, gak ada lagi. Dia keselak pentol, boleh tidak itu khamr diminum untuk sekedar dorong pentol? Boleh tidak? Boleh. Lalu anak tadi bilang khamr boleh. Itu video dipotong itu. Kalau seandainya dipotong video, waduh gawat, Wahabi menghalalkan khamr. Padahal ini bahasan belum selesai. Yani khamr boleh diminum kalau dalam rangka mendorong pentol yang orang itu keselak dan orangnya mau mati ketika keselak, baru boleh. Tapi kalau kehausan nggak boleh, kawan. Orang kehausan lalu ada khamr, boleh nggak diminum? Enggak menghilangkan haus nek khamr itu ya, percuma, enggak usah wis. Ya. Sabar saja kalau kehausan, jadi enggak usah minum khamr. Baik, berikutnya. At-tahdhiru minal ghulu fi salihin. Peringatan keras terhadap bersikap berlebihan ekstrim dalam memuliakan orang-orang soleh. Ya kan? Seperti Ashabul Kahfi itu orang-orang soleh. Nah, di sini dimuliakan dengan dibangunkan prasastinya, dibangunkan tempat ibadah di situ. Ya.
Maka bentuk memuliakan orang soleh bukan dengan kuburannya dibangun. Dan celakanya kita sekarang banyak kaum muslimin memahami yang disebut wali adalah kalau kuburannya begitu megah, itu baru wali. Nih kuburan tak biasa batu begitu. Oh itu bukan wali, itu kuburan biasa. Nih wali itu harus kuburannya megah, dibangun, ada kembang-kembangnya persis kamar pengantin. Itu baru wali. Itu celaka kalau sudah begitu, sudah repot sudah. Ya, itu bersikap gulu kepada orang soleh. Berikutnya yang keempat terakhir, annattikhadal masajid 'alal kubur minal ghuluwi fi shalihin, bahwa mendirikan masjid atau tempat salat, tempat ibadah di atas kubur atau di kuburan itu termasuk bentuk ekstrim gulu berlebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh. Nah, dasar semua itu ayat nanti dijelaskan oleh hadis. Mana buktinya? Kalau umat Islam ini akan mengikuti umat-umat terdahulu, ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Sa'id, kita baca hadisnya. Wa Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tattabi'unna atau la tattabi'anna. Sungguh, ini lamnya lam taukid, sungguh, nun juga nun taukid, sehingga terjemahnya sungguh kalian benar-benar pasti akan mengikuti sanana man kana qablakum. Boleh dibaca sunana man kana qablakum, yakni sunnah-sunnah, tata cara. Jadi sunnah itu tata cara. Maka kalau secara bahasa sunnah itu bisa jelek bisa buruk, tidak masalah. Kalau misalnya sunnatu iblis berarti sunnahnya iblis, tata cara iblis. Sunnatur rasul berarti tata cara rasul, petunjuk rasul, itu sunnah rasul. Jadi ada sunnah iblis, ada sunnah syaitan, ada sunnah kafir, ada sunnah rasul, sunnah sahabat, sunnah salafus saleh. Jadi sunnah secara bahasa bisa jelek bisa baik. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti tata cara orang-orang man kana qablakum sebelum kalian. Haddu wal quddati bil quddah. Mengikutinya itu adalah hadwa, sejajar, al quddah bil quddah. Yani sejajar al quddah dengan quddah. Quddah itu para jemaah sekalian disebutkan oleh Syekh di sini, dia raisyu as-saham, bulu anak panah. Jadi anak panah itu kan anak panah ikhwan, ada di samping nanti di samping kiri kanannya. Nah itu sejajar kan begini. Di samping kanan ada, harus di samping kiri juga ada kanan kiri kan ada di akhirnya itu ada bulunya. Jelas ya? Nah seperti itu. Yani persis plok gitu. Di kanannya pasti ada kirinya. Nah kalau orang kafir dulu melakukan sesuatu, Islam pun akan ngikut seperti itu, plek persis. Plek persis, kuda bil kuda. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, sehingga kalaupun mereka masuk ke lubang biawak pun la dakhaltumu, pasti kata Nabi, pasti mereka akan masuk. Lubang biawak diibaratkan karena saking sempitnya. Yani kalaupun perbuatan orang kafir dulu pun kayak nggak masuk akal dah gitu, tetap diikuti umat Islam. Diikuti umat Islam. Lalu qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, ya Rasul apakah ini maksud Yahudi Nasrani? Qala faman, kata Nabi, ya siapa lagi kalau bukan mereka. Makanya kemarin Yahudi sibuk niup orang-orang kafir ya di acara tahun baru, sibuk niup trompet ya jemaah, pesta-pesta. Muslim pun sama ya, Muslim pun sama. Orang kafir merayakan kelahiran Nabi ya, orang Islam pun sama. Terus orang kafir ibadah pakai musik, pakai joget-joget, orang Islam sama. Makanya seperti ini membuat orang kafir sulit masuk Islam. Karena pikir mereka, loh ngapain masuk Islam? Ngapain masuk Islam? Wong di agama kita juga kok podok orang-orang Islam. Orang Islam juga joget-joget sama, main musik juga sama. Wis podai. Jadi sulit, penghalang hidayah yang namanya bid'ah itu. Penghalang hidayah, naudzubillah. Baik, kita bahas sanana bifatis sin ay tariq. Artinya dengan mempatahkan huruf sin, yakni sanana, atau
boleh dibaca sunana, yaitu artinya torik, jalan atau cara. Man kana qablakum ay alladzina qablakum minal umam. Maksudnya orang-orang sebelum kalian dari umat-umat terdahulu. Nah, kalau hadwa ini mansub alal masdar, dia sebagai masdar maka dibacanya hadwa. Yani maksudnya tuhadzuna hadwahum. Yani artinya meniru serupa dengan cara mereka. Al-quddah dengan didomahkan qaf, quddah artinya bentuk jamak dari qudad, ya, artinya mufrad dari qudad, jamaknya qudad, bukan bentuk jamak dari qudad, bukan, tapi dia bentuk mufrad dari qudad. Wahia, dan dia adalah artinya resyu sahm, yakni bulu anak panah. Anak panah itu supaya seimbang nanti meluncurnya harus seimbang bulunya. Kalau kurang salah satu tidak sesuai akan mencong nanti. Walahu quddatan mutasawiyatan, dan anak panah itu bulunya ada dua bagian bulu yang serupa, kanan kirinya. Kalau 5 kiri kanan juga harus 5. Hatta la dakhalu juradabin ay la tusawwira, sampai kalau masuk ke lubang biawak pun, yakni maksudnya tusawwira dukhulahu, yakni dukhuluhum fihi ma'a dikhihi, yakni digambarkan masuknya mereka ke dalam lubang padahal lubang itu sempit, lubang biawak. Ini sebenarnya bukan biawak ya kawan ya, tolong jangan salah paham. Dob itu bukan biawak, tapi dob itu adalah kadal Arab, kadal gurun. Dia itu seperti biawak tapi bukan biawak, karena makanannya bukan makanan seperti biawak, dia makanannya rerumputan padang pasir. Ya, dob itu. Antum lihat di YouTube atau di internet, ya, dob seperti apa gambarnya, seperti itu, nanti diklik keluar muncul. La dakhaltumu, pasti. Nah, disebutkan lamnya di sini, la dakhaltumu, niscaya pasti. Artinya li syiddati sulukikum, karena demikian begitu kuatnya kalian mengikuti thariqam man qablakum, jalan orang-orang sebelum mereka itu. Maka Nabi sampai memastikan, karena saking kuatnya. Antum saksikan sekarang ya ikhwan, ada yang merayakan Natal loh di gereja, dan itu muslimin, sambil lagu sholawatan di gereja pada saat Natal. Ini kan betul-betul kata Nabi, la dakhaltumu, niscaya pasti. Karena apa? Li syiddati sulukikum, karena demikian begitu kuatnya kalian mengikuti mereka, begitu kuat sampai bela-belain masuk ke gereja. Apalagi kalau cuman pakaian, apalagi kalau cuman ciri khas yang lain gitu ya kawan. Sampai masuk ke gereja, ini kan keterlaluan gitu. Bukan sekedar meniru-niru dari luar, bukan, masuk ke gereja, ikut kolaborasi ibadah bareng. Qalu ya Rasulullah al Yahudi wa Nasara, ya Rasul apakah Yahudi Nasrani? Ai ahumul Yahud, apakah mereka maksudnya Yahudi yang akan diikuti umat Islam dan Nasrani? Alladzina tabi'u sananahum, yang kita ikuti sunnah-sunnah mereka tersebut. Maka kata Nabi, faman. Ini pertanyaannya, tapi pertanyaan untuk diingkari, yakni faman, siapa lagi? Itu. Ai faman hum ghairu ulaik. Yani siapa lagi mereka kalau bukan mereka itu Yahudi Nasrani. Artinya ikhwan, bukan berarti umat lain tidak diikuti, tetap agama lain pun diikuti oleh umat Islam. Hanya yang paling besar pengaruhnya adalah Yahudi dan Nasrani. Mungkin dari ajaran Hindu pun masuk ke dalam Islam, diikuti oleh umat Islam, ajaran Hindu. Tapi yang paling menonjol adalah kebiasaan Yahudi. Di antara yang paling menonjol lagi adalah tentang masalah beribadah dengan nyanyi-nyanyian. Ya. Kalau antum dengarkan nasyid-nasyid tentang keislaman dengan lagu-lagu gereja, itu mirip pakai piano, sama-sama pakai gitar, pokoknya musik, ya, mirip. Cuman bedanya mungkin lafaz Allah dengan lafaz Allah, gitu aja mungkin bedanya mereka. Mereka ngomongnya Allah, umat Islam ngomong Allah. Ya. Wa yu'akkidu hada, mana tadi? Baik, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis secara global kita selesaikan yang ini ya. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam khabaran ma'nahu nahyu.
Nabi mengkabarkan sebuah kabar berita yang maknanya di situ larangan, bukan sekedar berita, tapi terkandung di dalam berita itu larangan. Amma yatadammanu hadzal khabar. Itu yang terkandung di dalam kabar berita yang disampaikan Nabi, anna ummatahu, bahwasanya umat Islam la tad'u syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahud wan nasara, tidak akan meninggalkan apa yang dilakukan Yahudi Nasrani, ya, tidak, bahwa umat Islam tidak meninggalkan apa yang dilakukan dari Yahudi Nasrani illa kecuali fa'alathu kullahu, kecuali pasti dilakukan. Sampai perkataan mu'alif di sini sampai kullahu loh, kullahu semuanya. Jadi hampir seluruhnya perbuatan Yahudi Nasrani itu diikuti, hampir seluruhnya jemaah. Coba dari mulai apa, ibadah di kuburan itu kan perbuatan Yahudi Nasrani, perbuatan itu. Ya itu jemaah. Terus ibadah dengan nyanyi-nyanyi, terus perayaan-perayaan hari besar. Jadi hampir di semua lini dalam pokok-pokok akidah diikuti. Tata cara ibadah, gaya hidup, diikuti. La tatruku minhu syai'an walau kana syai'an tafihan. Perhatikan di sini, tidak meninggalkan darinya sedikit pun walaupun sesuatu yang dilakukan Yahudi itu tafihan, ya, dianggap remeh, pasti akan dilakukan. Wa yu'aqidu hadzal khabar bi anwa'il minat ta'kidat, dan dikuatkan berita ini bahwa umat Islam akan mengikuti Yahudi Nasrani itu dengan beberapa penguat. Wa hiya lam. Yang pertama lam al-muwatta'atu, yakni lam yang menunjukkan kepada apa? Lil qasam, menunjukkan kepada sumpah. La tattabi'una, sungguh. Nah, jadi sungguh. Yani lam seperti ini, ya, berkedudukan seperti sumpah gitu. Terus kemudian wan nun taukid, la tattabi'unna. Itu nun ditasydid seperti itu menunjukkan penguat. Artinya berarti benar-benar gitu loh. Lalu wa wasfu musyabahatihim, kemudian Nabi menyebutkan penyerupaannya itu seperti anak panah kan? Apa namanya tadi? Bulu anak panah yang mana harus seimbang. Yani betul-betul plak gitu loh. Bi'anauka musyabahati quddatis sahmi li quddatil ukhra. Yani bulu panah yang satu dengan yang lainnya. Summa wasafaha bima huwa adaqqu. Lalu disifati lagi oleh Nabi yang dia adaqqu, lebih tajam lagi, lebih apa ya? Lebih mirip lagi fitasyabihim, dengan menyerupai mereka, yaitu apa? Masalah lubang biawak. Bisulau fa'alu syai'an tafihan ghariban lakana fil ummah man yaf'aluhu tashabbuhan bihim. Yani seandainya perbuatan-perbuatan tersebut sampai tidak masuk akal sekalipun, umat Islam akan mengikutinya. Karena diibaratkan oleh Nabi dengan masuknya ke lubang apa, ikhwan? Lubang dop, ada walaupun hal yang subhanallah tidak masuk akal, tapi dilakukan. Termasuk ulang tahun itu kan cara-cara kafir. Jadi banyak sekali di dalam semua lini kehidupan, cara makan dengan tangan kiri misalnya, ya. Termasuk standing party, walaupun makan sambil berdiri jamaah tidak masalah. Tapi ketika standing party memang semuanya enggak diberi kursi, memang mungkin ya. Kalau standing party itu enggak dikasih kursi, memang sengaja makan berdiri. Ya kalau semuanya yang hadir makan berdiri, ini keterlaluan, ikhwan. Memang boleh, tapi kan orang yang memiliki ilmu, memiliki muru'ah, kesopanan, tentu tidak pantas. Walaupun boleh makan sambil berdiri, boleh makan sambil jalan, boleh ya. Tapi tidak pantas kalau bagi tentu orang yang memiliki kesopanan. Nah, itu kan cara-cara kafir. Orang kafir memang begitu, makan berdiri dan semisal. Termasuk gaya, apalagi gaya pacaran, itu semuanya ditiru pokoknya Yahudi Nasrani, pacaran. Sehingga dibuat-buat syar'i. Apa dibuat? Jadi pacaran syariat, pacaran syar'i, ta'aruf. Padahal pacaran tapi disebut ta'aruf katanya. Baik berjamaah. Keterkaitan hadis dengan bab, jelas anna fiha dalilan ala wuqu'i syirk fi hadhihi ummah. Bahwa hadis menunjukkan
akan terjadi kesyirikan di tengah umat ini, li'annahu wujida fil umam qablana, karena kesyirikan didapati di umat-umat sebelum kita. Wa yakunu fi hadhil ummah man yaf'aluhu tab'an lahum, dan akan terjadi di umat ini kesyirikan yang dilakukan sebagai bentuk ittiba'an lahum, mengikuti kepada mereka. Terus selesaikan lagi, ada 4 faedah para ikhwan. Yang pertama apa? Wuqu'u syirki fi hadhil ummah taqlidan liman sabaqaha minal umam. Terjadi kesyirikan di umat Islam ini sebagai bentuk meniru-niru kepada yang telah berlalu dari umat-umat terdahulu. Yang kedua, ilmun. Bukan ilmun, ini alamun. Alamun, tanda min a'lami nubuwatihi, tanda di antara tanda kenabian, mukjizat. Haitsu akhbara bidzalik, di mana Nabi mengkabarkan hal tadi bahwa umat Islam seperti orang-orang Yahudi Nasrani, namun ternyata sekarang terjadi. Jadi qabla wuqu'ihi, Nabi sabdakan belum terjadi saat itu. Lalu fawaqa'a kama akhbara, lalu sekarang terjadi seperti yang dikabarkan Nabi, dan kita saksikan dengan mata kepala kita. Ya, ini menunjukkan betapa yang dikatakan Nabi benar. Yang ketiga, at-tahdhir min musyabahatil kufar. Haram atau peringatan keras agar tidak bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Yang tidak boleh kita tasyabuh itu ada beberapa macam. 1, orang kafir. 2, orang fasik. Jadi kebiasaan orang fasik nggak boleh ditiru. Kebiasaan misalnya gaya-gaya artis misalnya. Yang gaya artis itu bertentangan dengan syariat, nggak boleh ditiru. Ya, misalnya artis tatoan, itu kan meniru artis yang tatoan, nggak boleh cuma. Ya. Ada orang ditanya kenapa ente melakukan itu, karena artis fulan melakukan. Nah, berarti dia gaya itu meniru siapa? Artis. Orang fasik. Ya. Yang ketiga, binatang, nggak boleh ditiru binatang itu. Nggak boleh ditiru binatang, khususnya dalam masalah sholat. Maka sholat tidak boleh menghamparkan lengan, tidak boleh dalam sholat itu cepat seperti serigala yang golek mangsa, tidak boleh cepat sekali, atau seperti ayam yang matuk makanan, ya nggak boleh seperti binatang, nggak boleh seperti syaitan. Yang keempat, pakai sendal sebelah nggak boleh, makan tangan kiri nggak boleh, karena meniru syaitan. Yang keempat ya ikhwan, at-tahdhir mimma waqa'a fihi al-kuffar min asy-syirki billahi wa ghairihi. Peringatan keras terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir berupa kesyirikan kepada Allah, wa ghairihi, dan yang lainnya selain kesyirikan, mimma haramallah, apa yang diharamkan oleh Allah. Bukan hanya kesyirikan, apa yang diharamkan oleh Allah, itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka tidak boleh kita untuk menirunya seperti tadi. Maka dengan tangan kiri ini kan kebiasaan juga di antara kebiasaan orang-orang kafir. Adapun kebiasaan orang kafir yang sudah menjadi juga umum dilakukan kaum muslimin, maka itu boleh. Itu bukan lagi tasyabuh yang terlarang. Contoh, memakai bantolun. Walaupun menurut Syekh Albani, namun mazhab yang lain para ulama ya seperti Syekh Utsaimin misalnya membolehkan. Namun Syekh Albani nggak boleh. Pakai bantolun, pakai celana. Laki-laki pakai celana nggak boleh. Karena celana kebiasaan orang kafir menurut Syekh Albani. Tapi yang benar, celana ini sekarang bukan lagi ciri khas orang kafir, tapi sudah umum dimiliki oleh semua manusia, adat itu. Maka boleh, termasuk makan di meja makan, makan pakai sendok, pakai garpu, ya. Ini tidak tasyabuh kan, itu sudah biasa. Termasuk pakai dasi. Pakai dasi sudah menjadi umum, muslimin pun memakai, maka tidak masalah. Ya, karena urusan pakaian dikembalikan kepada urf, kepada adat. Baik, cukup ya insyaallah. Nanti masuk ke hadis Tsauban. Hadis Tsauban ini berkaitan juga tentang masalah bahwa umat Islam akan menyembah berhala. Itu hadis secara tegas menunjukkan demikian. Allah alam. Naktabi bihadzal qadar. Sebelum saya tutup, saya ingatkan bahwa kita sekarang sudah di tanggal 4 bulan Sya'ban, dan ini adalah bulan puasa. Maka mulai, kalau bisa sekarang, kalau tidak bisa mulai besok, mari kita puasa tiap hari, menghabiskan bulan Sya'ban berpuasa. Kalau yang sudah di tanggal 1 berpuasa, nanti tidak harus 1 bulan penuh, ya. Karena Nabi tidak pernah istakmala
Siyama syahrin qat ila fi Ramadan. Kata Aisyah, Nabi tidak pernah puasa 1 bulan full kecuali Ramadan. Tapi aku nggak pernah lihat Nabi memperbanyak saum kecuali di bulan Sya'ban ini. Karena bulan dilaporkan amalan. Kata Nabi, wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya suka amalan dilaporkan dalam keadaan sedang berpuasa. Dan juga ada 3 hikmah kenapa puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama sebagai ibadah qobliyah. Yang kedua sebagai tamrin atau latihan supaya kita membiasakan Ramadan nanti sudah enak lancar. Dan yang ketiga para ikhwan, dilaporkannya amalan. Dan disunahkan kalau amalan dilaporkan dalam keadaan kita berpuasa, termasuk Senin Kemis amal dilaporkan, maka Nabi pun banyak-banyak berpuasa. Jelas ya, ini diantara mungkin poin yang mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan ya, niatkan ya, diberi kesanggupan untuk puasa. Jadi niatnya tuh puasa Sya'ban, tiap hari puasa, tapi nanti tidak harus full 1 bulan. Dari Syawal ini kan sudah lewat 4, tidak masalah. Jadi kalau antum puasa nanti sampai tanggal 30-nya pun tidak masalah, sampai nyambung ke Ramadan, karena antum kan sudah putus. Kemarin kan belum puasa nih, kemarin 2 hari. Ya. Ala kulli hal memperbanyak saum dengan niat saum Sya'ban. Ya, dan tidak berlebihan kalau bulan Sya'ban disebut bulan puasa. Tapi aku qouli hadza wa sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.